Halo guys, selamat datang kembali di Adi Cooking TV. Kali ini saya mau ngebahas tentang perbedaan baking powder dan baking soda. Karena sepertinya masih banyak nih ya yang bingung perbedaannya apa sih. Jadi walaupun sama-sama untuk mengembangkan adonan, sebenarnya keduanya ini cukup berbeda loh. Yuk simak perbedaannya. Nah, pertama baking soda dulu ya. Baking soda atau nama lainnya itu soda kue ya bahasa Indonesianya. Jadi ini adalah bahan pengembang kimiawi yang biasa digunakan untuk memanggang roti ataupun kue. Nah, baking soda itu senyawa basa yang berarti tidak bersifat asam, ya. Jadi dia tidak bersifat asam, tapi dia akan bereaksi dengan asam. Jadi fungsinya dalam resep akan menetralkan asam dan dalam prosesnya membuat karbon dioksida. Nah, jadi karbon dioksida yang dihasilkan itulah yang menyebabkan kuenya menjadi mengembang, guys, ya. Jadi adonannya mengembang dikarenakan karbon dioksida yang dihasilkan oleh baking soda yang bertemu dengan bahan yang mengandung asam. Begitu. Nah, terus bahan-bahan yang mengandung asam itu ada buttermilk, gula merah, air lemon, ataupun yogurt, guys. Nah, jadi kalau kalian mau pakai baking soda, make sure ya kalian ada tambahan bahan yang mengandung asam. Jadi nanti dia bereaksi dengan baik. Nah, sekarang kita bahas baking powder. Nah, ya, jadi baking powder ini dia adalah bahan pengembang untuk berbagai hidangan. Biasanya untuk kue-kuean ya, atau ada juga untuk roti. Jadi ini terdiri dari baking soda ya dan asam kering. Nah, asam keringnya itu dari cream of tartar atau sodium aluminium sulfat. Karena asam di baking powder ini berbentuk kering, maka baking soda di dalam baking powder ini tidak akan bereaksi sebelum kontak dengan cairan, guys. Nah, cairannya itu bisa berupa air putih, susu, ataupun cairan lainnya ya, guys. So, jadi perbedaan utamanya antara baking soda dan baking powder adalah baking powder sudah mengandung bahan asam dalam campurannya. Jadi baking powder itu sudah ada baking soda ditambah bahan asam lainnya. Ya, sementara baking soda itu hanya baking soda aja. Jadi dia masih membutuhkan bahan asam untuk memproduksi proses pengembangan serupa, guys. Nah, resep apa aja sih yang perlu baking soda? Nah, jadi sebenarnya resep apa aja ya bisa pakai baking soda selama resep itu punya bahan-bahan yang bersifat asam seperti buttermilk, air lemon, ataupun cuka, guys. Jadi misalnya mau bikin cake, cookies, misalnya muffin ya atau roti itu bisa selama di resep itu ada bahan-bahan asamnya sehingga baking sodanya itu bisa bereaksi, guys. Nah, terus resep apa aja yang memerlukan baking powder? Nah, kalau untuk baking powder bisa dipakai untuk berbagai resep juga, guys, ya. Dan ini nggak perlu resep-resep yang menggunakan bahan-bahan asam, ya. Jadi misalnya kayak cake, brownies, atau apapun yang nggak punya bahan asam di dalamnya itu bisa banget pakai baking powder. Nah, terus ini adalah merek baking soda yang cukup familiar di pasaran ya. Nah, biasanya itu yang terkenal sih kupu-kupu, guys. Pasti kalian sudah familiar ya dengan soda kue merek kupu-kupu. Ya, terus juga ada Arm & Hammer ya. Terus untuk baking powdernya ini ya yang biasa kalian temuin ya. Jadi ada Hercules, terus juga ada kupu-kupu, ada dari RW, dari Alko dan lain sebagainya, guys. Ya, jadi cukup banyak ya variasinya. Oke guys, jadi sampai sini aja penjelasannya, simple banget kan? Jadi semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Oke, thank you for watching, see you in the next videos and have a nice day.